Shalom adik-adik, selamat datang di Shalom Sunday School. Meskipun di rumah aja, kita harus semangat ya mengikuti ibadah. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi, kami akan melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami sepanjang ibadah ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan berkat-Mu tercurah bagi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan.
Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kami. Mari ya Roh Kudus, Engkau menolong kami untuk mengerti pesan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, judul cerita Kak Ike pada pagi hari ini adalah kisah tentang Elizabeth. Cerita ini diambil di dalam Lukas 1 ayat 5-66. Elizabeth adalah istri dari seorang imam yang bernama Zakaria. Nah, mereka berdua sangat taat kepada perintah Tuhan. Dan mereka mengalami mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk, sama-sama kita lihat video berikut. Elizabeth adalah istri Zakaria, seorang imam. Mereka tinggal di Yudea pada zaman Raja Herodes. Zakaria dan Elizabeth percaya kepada Tuhan dan mengikuti semua perintah Tuhan. Namun, mereka sangat tua dan tidak memiliki anak. Suatu hari, ketika Zakaria berada di bait suci, dia dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Malaikat itu menampakkan diri kepadanya di sisi kanan mezbah. Zakaria sangat takut dan kaget secara bersamaan. Malaikat berkata, "Jangan takut, hai Zakaria. Tuhan telah mendengar doamu. Tuhan telah memberkati istrimu Elizabeth, dan dia akan segera melahirkan seorang putra, dan harus menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi kebahagiaan, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dia akan penuh dengan Roh Kudus, dan mulai dari rahim ibunya. Dia akan menjadi utusan Tuhan yang akan mempersiapkan orang-orang untuk menerima anak dari Sang Penyelamat dunia." awalnya Zakaria tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan tiba-tiba Zakaria menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Waktu berlalu, Elizabeth mengandung dan dia akan menjadi seorang ibu. Maria, sepupu Elizabeth, ibu dari Tuhan Yesus, datang untuk mengunjungi Elizabeth. Ketika Maria menyapa Elizabeth, tiba-tiba anak di dalam perut Elizabeth melonjak kegirangan. Akhirnya Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki dan memberikan nama Yohanes seperti perintah Tuhan. Dan ajaibnya Zakaria bisa berbicara kembali. Yohanes tumbuh menjadi seorang nabi, Yohanes Pembaptis, yang menubuatkan orang-orang tentang kedatangan Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya pertolongan Tuhan bagi Elizabeth dan Zakaria.
Tuhan mampu melakukan perkara yang besar bagi mereka berdua. Dari Elizabeth dan Zakaria, kita mau belajar untuk senantiasa memiliki kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Di umurnya sudah tua, Tuhan mampu memberikan Elizabeth dan Zakaria seorang anak. Tuhan baik ya. Kuncinya kita harus senantiasa taat dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, saat ini di masa pandemi, kesabaran dan kepercayaan kita kepada Tuhan diuji. Pandemi ini kan membuat kita tidak bisa pergi ke sekolah untuk belajar, tidak bisa bermain bersama teman-teman, tidak bisa pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa memiliki kesabaran dan kepercayaan kepada Tuhan. Kak Ika mau bilang sesuatu buat adik-adik. Semangat ya! Yuk kita mau sama-sama tetap semangat dan percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong setiap kita, sehingga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Sampai di sini cerita Kak Ika. Sekarang mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau senantiasa belajar untuk memiliki kesabaran dan kepercayaan yang penuh atas pertolongan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan beraktivitas kembali, kiranya penyertaan-Mu terus ada bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.